Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Web 2. Sekarang kita masuk ke latihan yang poinnya paling besar ya. Routing PHP with URL parser. Ini 100.000 learning point. Kita coba lihat, ini perintahnya dapatkan salah satu web template dari bootstrapmade.com. Rekonstruksi web template tersebut menjadi project PHP. Buat page-page kosong yang hanya terdiri dari satu heading atau judul dan paragraf dummy. Page-page harus dibuat yaitu header, udah ada kayaknya ya di sininya, di template ininya. Navigasi juga ada ya di templatenya. Footer juga ada. Nah, kontennya yang belum ada kayaknya ya. Home, produk, keranjang, kontak kami, dan tentang toko. Jadi ini kita bikin marketplace ya. Buat routing PHP dengan memanfaatkan URL parser dan PHP include. Oke, sekarang kita coba dapatkan dulu dari bootstrapmade.com. Copy, paste, enter. Pilih salah satu, mana yang disukai. Ini karena ini adalah toko, berarti kita ketik store. Nggak ada. Kita ketik food aja. Oke, ini kita coba lihat salah satunya. Ini restoran. Ada pizza. Kita coba live demo yang ini aja. Restoran. Tapi produk kami. About, klik menu spesial. Sepertinya ini cocok. Kita klik free download. Pilih yang ini aja. Free download. Sekitar 7,4 MB. Wah, lumayan besar. Kita buka. Kita buka dalamnya. Restoran. Ya, kita copy semua. Kita masuk ke folder htdocs. Dan kita masuk ke sini. Dan kita buat new folder. Misalkan apa ya? Resto. Udah resto aja. Masuk ke folder resto. Dan paste di sini. Sekarang untuk folder resto-nya ini klik kanan, show more, dan open with code. Ini adalah folder project kita berada di sini. Yang ini latihan-latihannya kita close. Kita close dulu. Kita masuk ke folder resto dan di sini ada readme. Kita buka. Ini berasal dari sini katanya ya. Lisensi ada di sini. Dan kita tidak boleh menghapus lisensinya ini ya. Kita close. Ini readme boleh dihapus. Ini forms ini kita hapus. Set biarkan saja. Kita lihat aset. Di sini ada folder CSS image. Kita coba browse via ini. VS Code. Di sini ada aset. Image. Ini ada save. Save 1. Save 2. Save 3 ini boleh diubah. Galeri. Galeri 1, 2, 3, dan seterusnya boleh diubah. CSS. Ini CSS dari mereka. Font yang dipakai ini kayaknya dari Google Font ya. JavaScript, ini main.js. Ini biarkan saja. Dan folder aset, ya biarkan saja ya. Kita fokusnya ke sini, ke indeks HTML. Restoran, biarkan saja. Dan apa katanya di sini di yang paling bawah kalau nggak salah ya. Nah, di footer, copyright.
Dan ini kepada kawan-kawan semua, ini tidak boleh dihapus ya. All the link in the footer harus tetap ada. Nggak boleh dihapus ya. Link ke sini, ini jangan dihapus. Kenapa? Karena kalau dihapus dan ketahuan nggak bayar, ya mohon maaf nanti kalau websitenya dipublish, itu kena banned nanti ya. Biarkan saja ini yang footer. Yang footer itu berarti yang paling bawah. Ya, kita coba nih buka sini. Kita klik folder resto, ini klik index ini, double klik ya. Nah, kayak gini muncul ke bawah. Ini websitenya udah bagus, cuman ini kodenya punya orang. Terus ke bawah. Terus ke bawah, dan di paling bawah ada footer. Nah, ini ya. Ini nggak boleh diubah. Kalau misalkan mau diubah, nah, bayar dulu. Lanjut ya. Kita balik lagi ke sini, dan ini kita harus rekonstruksi. Artinya, ini yang ini, rekonstruksi web template tersebut menjadi project PHP. Nah, kalau project PHP berarti harus ada index.php. Nah, kita balik lagi ke sini, yakni ada index.html, kita harus mengubahnya ke index.php. Klik kanan rename menjadi .php. Dan untuk inner page, biarkan saja. Oh ya, ini juga rename menjadi PHP. Nah, sekarang kita coba buka resto ini. Sekarang kalau kita double klik nggak bisa langsung pakai browser ya. Dan kita lihat di browser juga ini sudah hilang nantinya. Udah nggak ada file not found karena sudah di rename. Ini kita close, kita tambahkan ini, kita buat localhost. Nama kita di sini ada folder resto, ini ya, klik. Dan otomatis kita mengakses ke file index.php. Kita masuk ke sini, kita coba akses innerpage.php. Nah, sini kita paste di sini, paste, enter. Nah, inner page jadi hanya cukup di inner page saja ini ya. Jadi adalah untuk ini ya. Nah, kosong ini, page kosong. Yang ini. Ini sudah tersedia juga di template-nya, page yang harus dibuat yaitu home produk keranjang. Ya, berarti kita harus buat di sini. Kita new folder aja dulu. Yaitu pages. Kita masukkan ke sini. Dan untuk pages, nah ini kan kita top bar, header, kita klik yang ini nih, yang tanda klik. Nah, main, inner page, kita hanya butuh ini aja. Nah, dari sini inner page dan ini inner page. Kita copy. Kita di sini klik kanan ya. Di page ini new file. Ini home.php. Kemudian kita paste. Posisikan ini Ctrl A, Ctrl siku. Nah, Ctrl siku ini berarti ini home. Ini inner page. Memakai home, inner page. Simpan dulu. Kita coba lihat ini untuk home kayak gimana. Resto, kita akses folder pages. Ini ada home. Nah, ya tampilannya kayak gini ya, home. Berarti untuk home kita ubah. Jangan ordered list, tapi paragraf saja. Tab. Kita ketik di sini lorem.
Ini di laptop ini sudah ada lorem ipsum. Kalau belum, ya silakan ketik apa aja bebas terserah ya. Simpan. Oke, kayak gini. Balik lagi dan untuk home kita save as menjadi produk. Enter. Save as tentang underscore kami, tentang kami. Enter. Save as lagi menjadi kontak, atau ini aja, jangan banyak-banyak ya, rename aja, tentang aja. Home, apalagi nih, satu lagi, oh keranjang tadi ya, ini save as lagi, keranjang. Untuk inner page kita hapus, kita delete. Ini ada home, keranjang, kita ganti menjadi di sini keranjang. Simpan. Untuk kontak kita ubah menjadi kontak. Simpan, close. Untuk produk, ketik sini jadi produk, kita simpan, close. Tentang juga sama, simpan, close. Nah, kita butuh apa lagi nih? Kita lihat lagi sini di joiner, page kosong ini udah. Ya. Nah, ini menggunakan URL parser dan PHP include. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang index. Yang ini. Dan di index kita lihat ini codingannya sangat banyak sekali ya. Ini klik saja hid, yang ini hid, klik hid. Ini akhirnya hid. Nah, oke ini. Ini body, ini top bar. Nah, ini top bar boleh dipisah, boleh tidak ya. Kalau mau dipisah boleh. Ini tinggal di blok ya dari sini. Ini line ke 58 sampai 43 ini kita cut. Kemudian kita coding PHP include top bar dot php. Simpan. Nah, untuk penamaannya sesuaikan dengan PHP, yaitu pakai underscore ya. Top bar dot php. Kita buat new file. Top bar dot php. Kita pastikan kode yang tadi, paste, yang ini, Ctrl A, Ctrl siku, simpan, Ctrl S, Ctrl W untuk nge-close, dan hasilnya sama aja ya, nggak berubah kalau salah ya. Kita coba kembali, kembali, yang resto. Oops, apa katanya ini? Di line ke 45. Index, oh ini dia ya. Ini tag PHP harus ditutup dengan tag PHP juga. Simpan. Reload. Oke, nggak ada masalah ya. Top bar berarti yang ini. Yang itu ini, yang paling ini. Nah, ini atas. Kemudian masuk ke sini, header. Nah, yang ini dia. Klik tombol ini nih. Klik. Nah, dari sini, and header sampai header. Kita cut. Sama seperti ini, kodenya ini alt shift arrow ke bawah, posisikan di sini. Header PHP ya, kita simpan dan kita bikin new file header.php, paste di sini, simpan. Dan lihat tampilannya, error tidak? Tidak ya. Nah, tetap ada. Navigasinya tetap ada. Sekarang kita masuk ke sini, section ID hero. Kita klik, sama ini juga.
Kita cut. Ini Alt Shift arrow ke bawah. Kita ke sini hero. Dan header kita hapus dulu semua. Kemudian paste dengan data hero. Save as menjadi hero. Nah, hero PHP ya. Kita close, kita balik lagi ke index. Ini top bar, header, hero dengan PHP include. Hero itu adalah gambar yang gede ini nih. Ini gambar ini hero ya. Ada tombol-tombol ini hero. Nah, habis hero berarti yang menu ini. Dan kita nggak butuh ini. Nah, kita nggak butuh ini ya. Jangan dulu digunain. Berarti untuk di sini ID main. About. Ini dihapus. Delete. Ini YAS. Menu section. Special section. Ini. Semua section. Galeri. Shape section. Kontak section. Semuanya kita hapus. Nah, yang tersisa hanya ini ya. Main. Dan di sini kita cukup sebuah kode PHP include routing.php. Tutup tag. Iya. Dan kita simpan. Refresh. Tentu akan error nantinya ya. Setelah hero, nanti akan error. Routing PHP nggak ada katanya. Kita belum bikin. Kita harus bikin dulu new file. Routing.php. Kita ketik saja header 1 routing PHP. Oke, reload biar nggak error. Nah, muncul ini ya, routing PHP. Balik lagi ke sini, kita close dulu routing PHP-nya. Dan untuk footer juga sama seperti yang atas. Alt Shift ke bawah. Kita posisikan di sini. Ubah menjadi footer. Dan yang footer ini kita cut. Ini kita simpan. Dan pilih aja salah satu. Ini header. Kita hapus. Kemudian kita paste dengan data footer. Kita save as menjadi footer. Oke, kita close. Jadi artinya di sini kita sedang merekonstruksi dari web template menjadi project PHP. Kita fokusnya di file index, fokusnya kita hanya ke head yang ini. Link ini. Nah, kemudian dan script di bawah. Untuk body, nah cukup ada ini saja ya. Ada top bar, ada header, ada hero, ada main page yang di dalamnya ada konsep routing, dan footer. Jadi kita tidak fokus ke apa ya? Tidak acak-acakan kode kita ya. Kalau misalkan kita mau ngedit header, cukup buka file header ini aja. Kalau mau di footer, kita buka file footer ini aja. Nah, sekarang kita konsep fokusnya ke sini, ke routing PHP. Nah, routing PHP kita coba harus mengincludekan yang ini. Nah, kita masuk ke routing. Nah, ini jadikan komentar saja. Kita buat kode PHP dan kita include. Include-nya yang mana? Yaitu di folder pages ya. /home.php.
Nah, ini kita tanpa routing ya, kita hanya memanfaatkan PHP include. Refresh. Nah, kita masuk ke sini, lorem ipsum bla 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 gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang Om, kok begini ya tampilannya lorem ipsum gimana ya? Kita masuk ke home. Oh, langsung ke div class ya. Berarti ini harus ada section. Section, tab, enter. Heading 2, home. Sebentar, kita lihat cek. Kenapa home-nya di situ ya? Kita cut dan kita masukkan ke sini, ke section. Sama aja. Kita matikan dulu hero-nya. Ini hero, kita jadikan komentar. Refresh. Ups, kayak gini ya. Oke, sekarang kita coba akalin lagi. Berarti kita kopasnya salah ya. Kopasnya bukan dari yang tadi itu ya, yang ini nih, bukan ini dari situ. Kita ambil dari salah satu section, cuman ini udah dihapus lagi ya, di indeksnya. Di resto dan di download. Nah, ini di zip ini di restoran. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke folder project kita. Dan di paste. Jadi di sini ada ini ya, indeks HTML, ini masih belum kita edit. Kita ngambil salah satu section. Nah, ini aja nih section about. Nah, yang ini nih. Klik. Kita copy. Dan kita masuk ke home ini. Ini kita hapus semua aja ya. Kita paste. Kita Ctrl A dan kita Ctrl siku. Simpan dan yang muncul harusnya yang home ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Refresh. Oke, munculnya ini. Oke, ini nggak ada masalah. Kita tambahkan saja. Ini kenapa belakangnya begini ya? Nah, numpuk. Berarti kita tambahkan section, seluruh section ya. Tambahkan di indeks PHP di sini. Tambah aja di sini ya. Untuk style di atas. Nah, di sini style. Untuk seluruh section margin top terus kita 60 pixel. Kita lihat sini harus ada 60 pixel. Oke, sekarang sudah pas ya. Nah, ini 60 pixel ke atas. Sip, dah gini. Ini adalah tampilan home. Kita ubah. Ini yang home ini. Ini kita close. Nah, ini. Jadi ini di web template-nya. Ini sectionnya ID kita hapus. Class about kita hapus. Class container. Data house fade up. Section. Oke, udah. Heading 1. Ini adalah home. Kemudian paragraf. Lorem ipsum dan seterusnya.
Nah, ini sekarang sudah benar ya. Home, lorem ipsum sesuai dengan apa ya, desain dari sini. Ketika klik home, nanti harus masuk ke home. Kemudian sesuai menu, berarti ini fokusnya di header ya. Jadi kita masuk fokus di header. Nah, ini dia home. Kita ubah ininya, about-nya menjadi tentang. Kemudian ini menu menjadi produk. Kemudian keranjang. Satu lagi kontak. Untuk drop down kita belum membutuhkannya. Ini kita hapus aja. Dan kita simpan. Refresh. Oke, home tentang produk keranjang kontak. Nah, inti dari latihan ini adalah di sini ya. Jadi ketika klik home, ini masuk ke home. Klik tentang, nanti masuk ke tentang, tapi untuk header tetap, footer tetap, untuk ininya juga semuanya tetap kecuali kontennya. Nah, berarti ini dikendalikan oleh yang namanya routing. Nah, ini dia ya. Ini routing ini hanya mengacu ke sini, ke home PHP. Ini kita buat ini keranjang kontak produk tentang. Satu lagi berarti ya. Tentang, ada, produk, ada, keranjang, kontak. Oh, udah, semua udah. Nah, kita fokusnya ke sini, ke href-nya mau kemana ya. Nah, kalau misalkan href-nya kita ubah ke tanda tanya. Artinya tidak ada apa ya, tidak ada URL parameter. Kalau tentang kita ubah ini menjadi ke tentang produk ke produk pakai bahasa Indonesia, sesuaikan ini produk keranjang, ini juga keranjang. Kalau kontak juga kontak pakai bahasa Indonesia, tanda tanya kontak. Nah, ini headernya ya. Kita mulai ke routingnya menggunakan URL parameter. Kita lihat sini, kita klik home, di sini masuknya ke sini ya, tanda tanya. Tentang, klik tanda tanya tentang. Produk, ini tanda tanya produk. Nah, ini keranjang juga sama, cuman kita kan belum bisa nge-route-nya ya. Nah, untuk routing, kita masuk ke sini. Routing. Nah, kita hanya mengganti ininya saja menjadi dynamic. Kita harus dapatkan variabel URL sama dengan variabel server request URI ya. Request URI. Dan kita coba echo apa isi dari URL ini. Nah, kan di bawah ya. Nah, di sini simpan. Kita refresh. Nah, di sini insolihin resto tanda tanya kontak. Kita harus mendapatkan data ini, URL parameter ini ya. Nah, kita harus split menggunakan tanda tanya ini. Kita ubah variabel array sama dengan explode menggunakan delimiter tanda tanya dari URL. Dan kita mendapatkan sebuah parameter yaitu array dengan indeks ke 1.
Simpan dan kita echokan apa isi dari parameter. Dan kita coba HR parameter, isinya adalah parameter. Kita simpan. Kita klik yang tentang. Oke, parameter adalah tentang. Produk, parameternya adalah produk. Kontak juga sama, parameternya adalah kontak. Nah, sekarang kita tinggal ganti ininya ya. Yang home ini menjadi parameter. Simpan. Kita klik keranjang. Masuknya itu ke keranjang. Cuman di sininya nggak kelihatan tuh di belakang layar ya. Kita harus ubah dulu yang tadi ya, yang settingan nggak betulnya ini ya. Klik ini home. Kita save as menjadi keranjang yang ini, replace apa? Keranjang. Simpan. Save as menjadi ini kontak. Kontak. Simpan. Kita ubah ini menjadi produk. Save as ke produk. Dan satu lagi tentang, di save as ke tentang. Oke, sekarang kita sudah edit. Klik keranjang, harus masuknya ke keranjang. Klik produk, masuknya ke produk. Kontak, masuknya ke kontak sesuai dengan parameter yang ada di URL parser ini ya. Di sini. Nah, gimana kalau misalkan tidak ada, misalkannya kontak 2, enter, tentu nggak ada kan, akan menyebabkan error ya. Tuh errornya nggak enak dilihat ya, failed to open bla 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 gitu ya. Nah, ini konsep routing harus bisa menghandle. Di routing ini, kalau misalkan ada, di-include-kan, kalau tidak ada, ya kita harus buat sebuah page not available. Kita buat di sini salah satu saja, yaitu di home. Save as menjadi namanya NA ya. NA.php, enter. Not available. Dan isinya kita ketik di sini, jangan lorem ipsum, misalkan sini. Maaf, page yang Anda akses tidak ada titik. Nah, ini ya. Simpan. Dan kita coba akses. Tanda tanya NA. Enter. Nah, sini ya. Not available. Maaf, page yang Anda akses tidak ada. Kita coba ini pakai bootstrap kayaknya. Kita jangan pakai paragraf. Kita pakai div class alert danger. Ini juga akhiran div. Simpan. Nah, maaf page yang ada tidak ada, not available. Jadi semua yang error broken link nanti dimasukkannya ke sini not available. Misalkan gini ya. Nah, ini nanti masuknya ke NA. Nah, siapa tugasnya? Tugasnya adalah tugas dari si routing ini. Nah, kita coba buat. Jangan dulu include ini ya. Kita copy dulu ini. Kita buat di sini target sama dengan ini. Nah, kita coba cek menggunakan if file exists dari target, maka baru kita include-kan yang ini. Include target. Jika tidak, maka kita include-kan
yaitu di folder page na.php. Nah, kayak gini ya. Kalau kita refresh, kita masuk ke not available. Apa aja di sini? Enter. Juga not available. Kemudian misalkan ini juga, misalkan about 2, about 3 slash apa gitu ya. Atau misalkan n apa, sama dengan apa, enter. Juga sama. Kalau misalkan resources-nya tidak ada, itu tampilkan not available dengan konsep routing semisal ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak ingin gitu ya, pada saat keranjang kita klik, oh sudah dapat diterka ya bahwa si file ini itu adalah keranjang.php. Nah, kita bisa menyembunyikan nama file tersebut ya. Nah, misalkan gini, untuk keranjang dia tidak berada langsung di sini. Jadi di page, misalkan di sini kita buat new folder. Misalkan ini untuk apa ya? Admin ya. Dan di admin kita masukkan salah satu, misalkannya ini yang tentang ini kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, masuk sini. Di sini berarti kita ketik sini manage product. Nah, gini ya. Nah, khusus folder admin di sini ada sebuah file yaitu manage product. Kalau misalkan kita masuk ke sini, manage product, enter, di sini nggak ada ya. Nah, biar ada gimana? Nah, kita harus memasukkan ke sini, ke routing, dengan konsep switch. Nah, kemudian kita cek di sini ya. If file exists, maka begini. Else, kita switchkan di sini. Sebelum ke include, page not available. Switch variable. Nah, di sini variabelnya yang pertama switch. Parameter ya. Parameternya apa? Dan case yang pertama itu adalah misalkan manage product tadi. Manage product. Yang ini. Maka include-nya itu bukan langsung ke target ya, tapi langsung ke sini. Ke page / admin / barulah dia parameter. Nah, atau langsung aja bisa, boleh langsung di manage product .php. Nah, gini ya. Else atau misalkan default ya. Manage product atau di sini manage user. Nah, gini. Ini adalah manage user. Nah, di sini berarti ada defaultnya. Defaultnya apa? Barulah include. Nah, ini. Simpan. Nah, kalau misalkan dia mengakses manage product, berarti harus di routingnya ke sini, page admin manage product. Kalau manage user, routingnya ke sini, page admin manage user. Jika tidak ada di folder admin, ya, itu defaultnya adalah ke not available. Kita coba lihat, manage product. Oops, ini memang kita masuk ke sini dulu. Manage produknya admin. Nah, ini manage product ya. Manage product. Refresh. Ya, manage product. Ini kita save as menjadi manage user. Ini manage user.
Nah, jadi kita bisa menyembunyikan ya di folder mana file-file kita ditempatkan. Untuk nama file juga ya bisa beda gitu ya. Misalkan kita rename, ini manage pengguna. Nah, sehingga manage pengguna, kita balik lagi ke routing. Jadi asal di routingnya tahu bahwa manage user, ini di routingnya kemana? Di routingnya ke manage pengguna, bukan manage user. Kita simpan. Ini manage pengguna. Balik lagi sini. Manage user. Enter. Akan diroutingkan ke manage pengguna. Ini apa ini? Kayaknya nih error ya. Kita lihat errornya dari mana nih? Kita lihat di routing. Ah, ini errornya tadi sini tidak ada break. Break. Nah, kita harus tambahkan break. Paste. Nah, gini. Refresh. Manage user. Cukup di manage pengguna. Manage product. Itu ke manage product. Nah, kalau untuk user, untuk yang nggak login, klik-klik aja di sini. Klik, klik. Ya, barangkali nanti linknya ada ribuan. Kontaknya menjadi C, misalkan ya. Salah itu ya. Kontak itu tidak ada, masuk ke not available. Ini hanya debugging saja. Kalau sudah, kita jadikan komentar, simpan, dan selesai.